Nah, ya, seperti ini ya. Laporan keuangan yang disusun ya, dikarenakan perbedaan penggunaan mata uang. Jadi ada satu tahapan proses yang perlu dilakukan oleh perusahaan, yaitu melakukan konversi ya atau penjabaran nilai-nilai pos-pos ya yang ada di laporan keuangan dari mata uang fungsional ke mata uang non fungsional, atau misalnya mata uang asing lah gitu ya, dolar, euro dan sebagainya gitu. Nah, untuk menjabarkan ya atau mengkonversi ya, di sini kita mengenal ada dua macam pendekatan. Yang pertama pendekatan translasi ya, atau metode closing atau current rate method ya. Nah, ini berlaku ya, atau model ini digunakan gitu ya, apabila si anak perusahaan ini dalam transaksi operasionalnya itu menggunakan transaksi fungsional ya. Nah, tapi untuk tujuan tertentu ya, si anak perusahaan ini harus mengkonversi ke mata uang non fungsional ya. Maka kita bisa menggunakan model translasi method. Nah, model ini yang direkomendasikan oleh IFRS ya, apabila kondisi normal ya, atau kondisi perekonomian itu stabil atau normal ya, tidak ada inflasi yang terlalu tinggi dan juga mungkin yang terlalu turun gitu ya, maksudnya penurunan nilai gitu. Nah, apabila di suatu negara itu mengalami superinflasi ya, maka metode yang disarankan itu adalah metode temporal ya, atau measurement method sesuai dengan PSAK 63. Nah, untuk materi kita ini kita akan sesuai dengan kesepakatan dosen ya, dari Dosko juga, yang disampaikan itu adalah metode translasi ya untuk yang diujikan. Sedangkan untuk metode yang temporal atau measurement ini sifatnya just to know ya. Jadi kalau teman-teman mau baca gitu ya, mau baca, bedanya apa ya dengan metode translasi ya? Oh, bedanya di sini, di sini, di sini. Jadi sifatnya hanya just to know aja. Jadi nggak wajib ya, nggak wajib untuk dipelajari secara mendalam. Jadi hanya bolehlah kalau teman-teman mau baca sedikit pengantarnya juga silakan aja ya. Nah, oke, kita langsung masuk ke metode translasi ya. Tadi syaratnya apa? Nanti yang kedua A dan B ini yang sudah saya sampaikan tadi ya, di mana perusahaan menggunakan mata uang fungsional dalam bukunya, tapi dalam menyajikan laporan keuangannya menggunakan mata uang lain selain fungsional gitu. Nah, nanti dibaca aja. Nah, karena kita melakukan, perusahaan tersebut melakukan penjabaran atau mengkonversi. Nah, ini ada beberapa pedoman yang bisa dijadikan standar ya. Jadi kan semua nilai pos-pos laporan keuangan itu akan dikonversi ya ke dalam nilai mata uang non fungsional ya. Tentu saja kita akan menggunakan kurs gitu. Kurs mana nih ya? Kan ada kurs history gitu ya, ada kurs rata-rata, ada kurs akhir tahun atau kurs closing gitu ya. Ada juga kurs current. Nah, jadi macam-macam itu kurs gitu. Nah, kita mau menggunakan yang mana? Misalnya piutang nih. Piutang perusahaan misalnya mata uang fungsionalnya rupiah ya. Piutang perusahaan sebesar 2 miliar gitu. Nah, pada saat dikonversi ke nilai dolar, kebetulan ini anak perusahaan dari perusahaan Amerika yang menggunakan satuan mata uangnya dolar, maka nilai piutang tadi harus dikonversi. Nah, cuma kita pakai kurs yang mana ya? Nah, karena ada macam-macam. Nah, ini dijadikan standar ya, ini dijadikan apa? Rujukan ya. Kita lihat di sini ada pos-pos neraca ya. Contohnya untuk modal dan return earning, kita menggunakan historical rate ya.
Jadi untuk return earning yang dimaksud dalam hal ini ya yang tercantum di laporan keuangan anak ya. Jadi kalau kita lihat di neraca ya atau statement of financial position ya, kan di sisi kiri itu kan adalah aset, di sisi kanan adalah utang dan modal. Nah jadi nilai modal dan nilai RE ketika dikonversi ke dolar misalnya, maka kita menggunakan kurs rate history. Jadi maksudnya rate awal ya, rate awal tahun atau rate awal pada saat terjadi akuisisi oleh si induk gitu. Ini namanya historical rate. Nah, untuk yang post acquisition RE ya. Nah, ini sifatnya yang yang mutasinya ya, mutasinya. Jadi setelah perolehan RE atau pada saat RE itu digabungkan ke induk bisa juga ya, atau mungkin RE yang muncul pada saat pada saat adjustment misalnya gitu ya. Nah, ini tidak perlu dijabarkan ya. Jadi yang merupakan akumulasi itu diabaikan aja ya. Yang kita perhatikan yang ini ya, pre-acquisition return earning. Oke, kemudian untuk yang aset-aset di neraca lainnya ya, baik itu aset keuangan maupun aset non keuangan ya. Aset non keuangan ini kan ada dua macam ya. Ada yang dinilai sebesar historinya, ada yang dinilai sebesar fair value-nya. Nah, maka ketika dia dikonversi ke mata uang non fungsionalnya, ini menggunakan closing rate ya, closing rate atau current rate. Nah, ini, jadi bisa dipahami aja. Kalau untuk semua aset ya otomatis semua aset kita menggunakan closing atau current. Kemudian semua kewajiban kita juga menggunakan closing atau current ya. Untuk closing ini biasanya nilai kurs di akhir-akhir tahun ya, akhir periode. Nah, sedangkan untuk kelompok modal ya, ada saham mungkin, ada return earning ya. Nah, itu kita menggunakan history. Gitu. Nah, karena adanya perbedaan rujukan kurs ya, ada penggunaan yang history ya, ada yang menggunakan kurs rata-rata, ada yang menggunakan kurs current atau actual. Nah, itu nanti akan timbul selisih ya. Akan timbul selisih. Nah, maka laba rugi selisihnya ini nanti akan masuk ke OC ya. Ke other comprehensive income. Jadi bukan masuk ke laba rugi. Jadi selisih akibat penggunaan kurs yang berbeda ya, itu diakui sebagai OC. Karena transaksinya ini sifatnya nggak final ya. Beda kalau kita menjual barang gitu ya, ke pihak luar dengan menggunakan transaksi mata uang asing. Nah, maka selisihnya bisa langsung kita akui sebagai gain atau loss ya, karena udah final ya, sudah terrealisasi. Nah, kalau ini kan belum. Selisih kurs ini nanti masih bisa fluktuatif ya. Tahun depan berubah, maka akan berubah lagi. Maka nanti si OC ini bergerak terus gitu. Tergantung dari perubahan nilai kursnya ya. Nah, ini acuan atau neracanya ya. Nah, untuk rugi laba. Rugi laba itu baik itu sell maupun purchase, operating expense, COGS, depreciation, amortisasi ya. Ini menggunakan dua pilihan rate, bisa menggunakan aktual ya, bisa juga menggunakan kurs rata-rata. Nah, kalau penggunaan kurs rata-rata ini ada asumsi ya. Asumsinya unsur-unsur pembentuk laba terjadi secara merata. Jadi maksudnya penjualan perusahaan itu enggak hanya terjadi di akhir tahun aja, enggak ya. Kemudian pembelian perusahaan enggak hanya terjadi di akhir tahun saja. Jadi sifatnya memang merata sepanjang tahun ya. Jadi makanya yang lebih sesuai itu adalah kurs rata-rata ya. Nah, beda dengan yang dividen ya. Kalau dividen ini clear, ya, setiap tahun perusahaan mengumumkan dividen, ya.
Jadi biasanya langsung menggunakan actual rata-rata, karena kan dividen itu nggak dibayar tiap bulan ya, tiap bulan dibayar enggak ya. Jadi memang cukup sekali, maka digunakanlah rate-nya actual rate untuk dividen. Oke, ini yang jadi rujukan ya untuk teman-teman nanti pada saat melakukan penjabaran konversi ya dari mata uang fungsional ke non fungsional. Ya, baik, kita langsung masuk ke contoh aja ya. Kita langsung ke contoh ya. Saya hapus dulu tadi, ini yang sesi siang ya, sesi pagi tadi saya masih nguruk-nguruk warna-warna ya. Oke ya. Ini diketahui ya, SIPE ya, SIPE perusahaan induk 2016 Januari ini membeli perusahaan S dengan kepemilikan 90% ya, senilai 229.500 dolar ya. Nah, sedangkan mata uang siapa nih, perusahaan anak ya, itu berbeda dengan mata uang induknya ya. Di sini kursnya 0,15 ya. Nah, pada saat itu S itu memiliki modal 1 juta, RE-nya 500.000. Tidak ada perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar aset. Nah, selisih antara nilai investasi dan nilai wajar dialokasikan sebagai paten. Nah, ini data-data nilai kursnya ya, nilai kursnya. Oke, teman-teman ketika melihat soal seperti ini ya, si P itu membeli S ya, itu senilai 229 ya, 229.500. Nah, ini biasanya kita harus mencari tahu kalau kepemilikan 90%, ini seharusnya total modal si S berapa ya. Nah, makanya biasanya kita kalikan 100 gitu ya, 100 per 90 ya. Nah, kita harus mencari dulu berapa sih nilai ini gitu ya. Saya hitung dulu ya. Teman-teman kalau mau hitung silakan juga ya buat menyamakan. Dikali 100 kemudian dibagi 90. 255. 255 ya. 255.000 gitu ya. Jadi seharusnya nilainya itu 255 ya, 255. Nah, tapi pada kenyataannya nilai modal si S itu 1 juta, kemudian RE-nya 500 ya. Berarti 1.500.000 ya kan, 1.500.000 tuh ya. Kita mau konversi nih. Ini kalau kita konversi ke dolar, kira-kira nilainya berapa nih ya? Maksud saya kita harus menghitung sama atau enggak gitu. Berapa nih? 225. 255.000. Ya, 225 ya. Ada perbedaan nilai nggak di sini? Ada, Bu. Ada ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah terlihat oh ada perbedaan. Nah, pertanyaan kita, perbedaan ini karena ada selisih antara fair value dengan book value aset tidak. Nah, karena di soal ini tidak ada ya, tidak ada perbedaan nilai buku dan nilai wajar. Nah, ini berarti si S ini punya edit value ya. Karena kan nilai si S hanya 225, tapi si P membeli 255, berarti kan nilai lebih. Ini kalau enggak si S punya goodwill gitu ya, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan si P berani membayar lebih gitu. Nah, ini ada penjelasannya lagi nih, kebetulan ini kan soal ya, kalau soal itu kan semuanya given ya. Kalau dalam praktik atau di lapangan teman-teman harus cari tahu tuh gitu. Nah, di sini ada penjelasan dialokasikan ke paten. Nah, jadi selisihnya adalah paten. Berapa patennya? Yaitu sebesar berapa nih? 30.000. Ya, kita sebesar 30.000 ya. Kalau dalam bentuk dolar ya. Kalau dalam bentuk euronya nanti kita konversi lagi ya, seperti itu.
Nah, jadi ini untuk pengantar ya, pengantar ketika kita melihat soal seperti ini kita harus lihat dulu berapa selisih yang terjadi. Oke ya. Kita langsung maju kemari. Nah, ini perhitungan patennya yang tadi ya. Sehingga patennya adalah sebesar 30.000. Oke, ya, sudah betul. 30.000. Nah, kemudian paten itu kalau dikonversi ke nilai fungsionalnya kita kalikan lagi 0,15 ya. Kemudian hasilnya 200.000. Jadi paten dalam nilai mata uang fungsionalnya adalah sebesar 200.000. Nah, sekarang kita mau cari kira-kira amortisasinya berapa ya. Amortisasi dalam bentuk mata uang fungsional karena tadi 10 tahun tinggal dibagi aja nih ya. 200.000 dibagi 10 kan? Berapa jadi per tahunnya? 20.000. 20.000. 20.000. 20.000 per tahunnya ya. Nah, sehingga pada akhir tahun nilainya jadi berapa nih? 180. Nah, kita nyimpulin aja ya. Oke. Amortisasi 20.000. Ini dalam bentuk mata uang fungsional. Nah, kita konversi ke mata uang asingnya ya. Dimana tadi ada penjelasan ini kan amortisasi ya. Kalau amortisasi ini kan pos laba rugi ya, laba rugi ya. Kalau pos laba rugi berarti kita pakainya kalau nggak actual rate atau kurs rata-rata. Nah, di soal yang diketahui adalah kurs rata-rata, yaitu 0,16. Maka kita pakainya adalah 0,16. Ini. Karena kita kan mau konversi amortisasi dalam bentuk dolarnya berapa, maka hasilnya adalah 3.200. Gitu. Kalau actualnya diketahui, rata-ratanya diketahui, kita pakai yang mana gitu ya. Nah, kalau misalnya dua data itu diketahui di soal ya tentu saja yang pembuat soal harus memberikan keyword ya. Jadi ada kata-kata yang kuncinya ya. Ini kira-kira kita pakai actual atau kita pakai rata-rata gitu. Jadi kalau misalnya ada penjelasan amortisasi hanya dilakukan setiap akhir tahun, itu aja keterangannya ya. Ya maka kita gunakan pakai actualnya gitu. Tapi biasanya kalau namanya kayak depresiasi gitu ya, kayak amortisasi itu tiap bulan pun perusahaan itu melakukan adjustment ya, itu asumsi. Berarti kita asumsinya adalah rata-rata. Maka kita pakai angka 0,16. Nah, sehingga amortisasinya adalah 3.200. Nah, nilai awal paten 30.000 diamortisasi 3.200, maka sisa paten akhir adalah 26.800. Tapi ini kan belum disesuaikan dengan kurs yang terbaru ya. Karena ini kan menunjukkan nilai paten ya. Jadi angka ini merupakan nilai akhir paten. Paten ini merupakan pos neraca. Kan? Paten merupakan pos neraca. Kalau kita menggunakan angka 26.800 ya, 26.800 ya. Ini kan hasil produk dari kurs rata-rata ya, bukan kurs current ya atau kurs akhir periode ya. Nah, makanya ada satu tahapannya kita lakukan. Ending paten ya dalam mata uang fungsional ini kan 180.000 ya. 180.000. Nah, kemudian kita konversi 180.000 ini. Kita konversi ke nilai kurs current ya atau kurs akhir periode 0,17 ya. Jadi nilai 3.600. Berarti ada selisih kurs dari paten sebesar 3.800.
Nah, ini nanti akan menambah nilai investasi P ya, investasi induk di S ya. 3.800 dikali 90%. Oke. Ya, kalau patennya sudah clear ya, sudah kita hitung. Kenapa nilai paten ini harus kita hitung ya? Karena unsur paten di perusahaan si anak ini nggak diakui ya. Jadi aset paten ini di laporan keuangan anak itu nggak ada. Padahal paten ini kan harus diamortisasi yang menjadi expense, yang mengurangi laba ya, yang nanti akan mempengaruhi laba si anak. Nah, otomatis akan mempengaruhi income from the pay. Nah, maka nanti ini akan menjadi pengurang ya. Nanti angka 3.200 ini akan menjadi pengurang net income. Net income di S ya. Ini nanti rumusnya ini. Jadi nanti perhitungan income from DP ini rumusnya net income S ya dikurang paten amortisasi ya. Seperti itu. Nanti baru kita membuat setelah ini, atau ada pertanyaan tidak? Kita tajamin dulu deh yang materi di slide ini. Silakan, kalau ada yang mau tanyakan. Izin Bu. Ya, silakan. Berarti kalau untuk excess value ini, misalnya kan tadi kan ada patent yang dia jadi excess value atau alokasi excess value. Berarti kalau excess value itu dia menggunakan 3 kurs ya Bu. Dari pertama dia pakai yang current atau historisnya, kemudian ketika kita amortisasi kita gunakan kurs average-nya, kemudian setelah itu di akhir kita menggunakan kurs neraca atau ya kurs neracanya atau kurs sekarangnya. Nah, kalau untuk kurs average-nya sendiri Bu, apakah misalnya kan di Indonesia itu kita ada kurs tengah BI, apakah yang dimaksud dengan kurs average itu sama dengan kurs tengah BI atau average itu sama dengan seluruh nilai selama setahun tersebut, Bu. Terima kasih. Iya, oke. Ya, jadi nanti sama halnya dengan ini ya. Izin perusahaan ketika menggunakan satuan mata uang ya. Apakah menggunakan dolar, apakah menggunakan euro, itu pasti ada ketentuannya ya. Ada ketentuan di mana nanti harus minta izin ke Kementerian Keuangan ya, minta izin kurs yang mana yang akan dijadikan nilai konversi gitu. Nah, kalau pertanyaannya apakah kita pakai kurs tengah BI gitu ya? Ya, biasanya memang kita menggunakan kurs tengah BI ya, tapi untuk terkait perusahaan tentu saja harus ada persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Keuangan dan dari OJK ya. Ya, jadi memang selama ini kita pakainya kurs tengah BI selama ini ya. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi silakan yang menanyakan. Izin bertanya Ibu. Untuk yang saya masih bingung Bu, untuk yang amortisasi yang LCU ini kan 3.200 ya Bu. Nah ini kan tadi 3.200 ini akan mempengaruhi net income-nya si S. Baru yang mau saya tanya itu Bu, untuk OCI ini dia 3.800 ini akan mempengaruhi parent doang atau juga akan mempengaruhi laporan keuangannya di S ya Bu. Terima kasih Bu. Dengan siapa? Saya Martina Rosalinda Bu, absen 16 Bu. Oke ya. Jadi pertanyaannya angka 3.800 ini akan mempengaruhi laporan keuangan anak gitu ya, atau di laporan keuangan induk ya, atau laporan keuangan konsolidasi ya. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa akun paten ini di laporan keuangan anak gitu ya, itu tidak ada gitu. Jadi otomatis segala akun yang merupakan dampak dari paten ya, itu di laporan keuangan anak itu nggak ada. Gitu. Jadi akun paten itu nggak ada, akun patennya nggak ada, akun amortisasinya juga nggak ada, otomatis akun OC-nya juga nggak ada. Nah sekarang induk ya, induk itu kan aslinya belum ada tuh, masih bersih ya.
Nah, nanti setelah dia nerima laporan keuangan si anak, baru si induk akan mencatat, ya, akan mencatat adanya investment, ya, kemudian adanya paten gitu ya. Nah, nanti di induk ini hanya muncul akun income from, ya, atau investment gitu. Nah, sedangkan untuk akun patennya, akun amortisasi paten itu nanti akan muncul di laporan keuangan konsolidasi, karena nanti itu akan muncul akun-akunnya pada saat tahapan jurnal eliminasi, ya. Otomatis karena jurnal eliminasi ini hanya sifatnya worksheet, ya, atau kertas kerja dalam membantu penyusunan laporan keuangan konsolidasi, otomatis ini enggak akan adanya hanya di laporan keuangan konsolidasi, ya. Seperti itu. Jadi di paten enggak, di anak itu enggak ada, ya, untuk akun-akun paten. Seperti itu, ya, Martina. Terima kasih ya Ibu. Ya, silakan. Ada lagi yang menanyakan lagi? Kita pahami dulu ya untuk yang slide ini dulu. Ada lagi yang bertanya? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kan di sini contohnya itu paten ya, Bu. Kalau goodwill kan itu tidak ada amortisasi, berarti nanti tidak ada ini ya, Bu, proses amortisasi LCU ini. Atau bagaimana ya, Bu? Ya, kalau misalnya selisihnya karena goodwill, ya. Karena goodwill nanti kita akan kembali lagi ke pelajaran, ke materi yang sebelum-sebelumnya, ya. Ya, karena kan goodwill ini memang tidak ada akunnya, ya. Goodwill itu muncul nanti pada saat menyesuaikan nilai fair value-nya aja gitu ya. Jadi ini nanti akan berbeda, ya. Nggak akan muncul, ya. Baik itu di konsolidasi maupun di laporan induk, ya, nggak ada. Karena memang tidak ada, ya, untuk betul memang tidak ada. Berarti nanti beginning goodwill lalu langsung ke ending patennya. Iya, gitu aja. Ya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi, silakan. Tanya, Bu. Ya, silakan. Ini kan contohnya kan di sini kan ada 3 rate ya, Bu, ya, rata-rata, terus rate buat dividen sama current rate-nya, Bu, ya. Misalnya, Bu, di sini nggak ada rata-rata, tapi dividen kan pakai rate actual rate juga ya, Bu, ya, sama yang kayak itu. Nah, semisalnya kalau itu rata-rata yang nggak ada, berarti ada kemungkinan buat dividennya, buat rate-nya itu sama kayak dividennya, Bu, ya, yang pas awal-awal gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kalau dividen itu kan pasti menggunakan aktual, ya, kalau dividen. Kalau yang laba rugi itu menggunakan aktual atau kurs rata-rata. Jadi kalau misalnya yang ada datanya hanya kurs aktual, ya kita pakai aktual karena memang secara rujukan itu masih diperbolehkan, ya, untuk yang laba rugi. Seperti itu. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi, silakan. Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan, ya. Ya, tahap selanjutnya. Nah, ini penjabaran. Penjabaran konversi pos-pos neraca, pos-pos laba rugi. Kita lihat, ya. Di sini mulai dari cash, account receivable, inventory, land, building, equipment, ya. Ini menggunakan kurs 0,17. Tadi 0,17 itu apa? Closing atau current. Ya, closing, ya. Closing atau current. Sesuai dengan tabel enggak? Sesuai, ya. Closing atau current rate. Ya, selanjutnya cost of sale, depreciation expense, operating expense, ya, ini pakainya 0,16. Ini apa ini? Rata-rata, ya. Sesuai dengan rujukan, sesuai, ya. Ini
actual atau rata-rata. Nah, selanjutnya accumulated depreciation ini akun neraca, account payable ini akun neraca juga ya. Nah, ini kita pakainya adalah closing ya atau current 0,17. Nah, untuk yang capital return earning ya, ini kita pakai 0,15 ya. Jadi RE yang kita yang kita konversi ini sesuai dengan pre ini ya. Pre-acquisition RE ya. Ini yang kita jabarkan ya. Nah, ini. Jadi RE awalnya 500.000 hasilnya 0,15 ya. Untuk RE akhir ini RE awal 500.000 ya, 0,15 total kredit 6. Oh, ini sales ya. Salesnya 0,16 kita pakai yang kurs rata-rata. Nah, dari selisih ini ya. Jadi total debitnya berapa? Total sisi debit 549.500 ya. Ya, total debit. Total kreditnya adalah 519. Ada selisih? Ada ya. Karena disebabkan penggunaan kurs yang berbeda-beda. Nilai selisihnya adalah 30.500. Nah, ini akan diakui sebagai OCI ya. Selisih penjabaran nilai kurs. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Terkait masih nyambung dengan pertanyaannya dia tadi, Bu. Tadi kan misal nih, Bu, kalau misal di soal itu dia nggak disebut actual rate-nya, Bu. Tapi adanya rata-rata doang. Nah, itu bisa nggak, Bu, dividen pakai rate itu? Soalnya kan ketentuan dividen itu kayak actual rate kan, Bu. Makasih, Bu. Iya. Kalau seandainya nggak muncul ya. Kalau seandainya nggak muncul rata-ratanya ya. Ya, sedangkan di sini kita acuannya adalah di sini actual rate ya. Actual rate. Ya, kalau misalnya di lapangan gitu ya atau di praktek yang sebenarnya pasti ada ya. Nah, cuman kan kalau di soal gimana, Bu gitu. Kalau di soal kita memakai apa? Kalau misalnya data actual rate-nya nggak ada, adanya hanya rata-rata gitu. Padahal kan dividen ini sifatnya itu berbeda ya. Misalnya gini, beban gaji. Beban gaji itu kan laba rugi. Beban gaji itu pasti dibayar tiap bulan, ya, dan dia sifatnya ya nilainya juga nggak jauh-jauh lah ya untuk spare-nya gitu. Jadi merata sepanjang tahun. Atau misalnya depresiasi mesin itu juga dilakukan tiap bulan, ya. Listrik juga tiap bulan, marketing juga tiap bulan. Tapi kalau dividen ini kan sifatnya hanya sekali ya, gitu. Karena nggak mudah untuk pengumuman dividen itu kan harus melalui RUPS. Itu biasanya dilakukan setahun sekali. Jadi logiknya ini seharusnya memang actual rate. Jadi beda dengan akun-akun laba rugi ya. Makanya laba rugi itu secara umum menggunakan kurs rata-rata ya. Karena memang secara umum sifat dari pos-pos laba rugi itu sifatnya dia memang merata sepanjang tahun. Nah, maka ini idealnya seharusnya actual rate. Kalau misalnya di soal nggak ada actual rate ya, dan tidak ada penjelasan apapun gitu dari pengawas, dari dosen gitu ya, ya silakan aja lah nanti teman-teman bisa menggunakan pakai rata-rata ya, tapi dengan ada catatan ya, harus ada catatan di lembar jawabannya. Memang di soal tidak ada data mengenai actual rate ya, seperti itu. Ya itu kalau kepepet aja ya untuk menggunakan rata-rata ya. Oke, silakan. Ada lagi menanyakan? Bu, terima kasih, Bu. Ya. Bu. Ya. Silakan. Di sini kan untuk metode translasi untuk yang dividen itu kan pakainya actual rate ya, Bu. Nah, ada sumber yang saya baca itu dividen itu pakai historical rate, Bu. Jadi yang benar tuh pakai actual atau yang pakai history? Terima kasih. Ya, mungkin simpel aja ya. Ya oke lah kalau memang nanti ada sumber yang
yang menginformasikan menggunakan history ya, history rate ya. Kalau history ini mungkin nanti bisa ditelusuri lebih lanjut ya, karena kalau secara logik sih history berarti kan nilai awal gitu ya, bukan pada saat kejadian gitu, itu rate gitu ya. Ya, tapi itu untuk misal teman-teman di sini katakan ya bekerja di sebuah perusahaan ya, ketika menentukan dipakai yang mana nih, history atau yang actual gitu. Nah, mungkin cari referensi yang kuat ya. Pasti namanya pendapat, yang namanya referensi itu pasti ada perbedaan, pasti aja ada gitu. Tapi kita melihat sumber yang berkualitas. Misalnya kalau kayak dosen nih buat tulisan ya, kita kan pakai referensi ya. Oh, si referensi si A bilangnya kayak gini, ada pengaruhnya. Referensi B bilangnya kayak gini, nggak ada pengaruh gitu. Nah, kita cari referensi yang berkualitas ya, yang diakui oleh standar, oleh suatu lembaga gitu ya. Maka kita biasanya kalau paper tuh Scopus misalnya gitu, jurnal Scopus yang internasional gitu. Kalau jurnal yang bertebaran di Google tuh jangan diakui blog gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Ketika kita menggunakan referensi, lihat tuh referensinya dari mana gitu ya. Kuat atau tidak ya untuk referensi tersebut gitu ya. Ya, intinya kalau memang ada dan itu kuat ya nanti serahkan ke pimpinan. Kebijakan pimpinan ya. Tapi kalau soal gimana Bu? Nah, kan kembali ke soal lagi nih ya, teman-teman ini kan memang tujuannya gimana nilai dapat 100 gitu kan ya. Nanti saya walaupun referensi yang tadi histori kuat, kalau kuncinya actual kan ya percuma gitu ya. Jadi teman-teman untuk sementara gitu ya, untuk pengerjaan soal kita gunakan actual rate aja ya, supaya aman lah gitu. Karena nanti kunci jawabannya pasti actual rate. Walaupun nanti ketika nanti di dunia nyata saya yakin wah banyak sekali ya yang namanya referensi-referensi itu pasti akan ada ya. Bahkan ya di perusahaan sendiri pun dia bisa menggunakan standar yang berbeda gitu ya. Misalnya pimpinan mau, saya maunya pakainya current, saya maunya pakainya closing loh, kan dividen saya bayar pada akhir periode misalnya ya. Saya maunya pakai closing, itu bisa aja ya, itu kebijakan dari pimpinan perusahaan ya. Tapi untuk sementara kalau untuk latihan untuk soal kita acuannya ini aja, accurate-nya aja. Gitu ya, Biayu. Ya, ada lagi? Silakan. Ada yang menanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ya, setelah kita mengkonversi, kita bisa menghitung berapa net income ya, net income asli ya, net income asli si anak. Ini dimulai dari nilai sel dulu ya. Selnya berapa? Salesnya yang sudah dikonversi ya, 192.000 ya yang sudah dikonversi nilai salesnya ya. Kemudian dikurangi cost of sale. Cost of sales-nya 112 ya. Dikurangi lagi expense. Ada depreciation expense, ada operating expense. Ada lagi pos-pos yang ada di laba rugi di sini ada nggak? Kalau dividen laba rugi tidak? Enggak, Bu. Enggak ya. Ada lagi yang lain? Udah nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti langsung kita bisa hitung berapa net income-nya. Nah, di sini net income-nya hasilnya 24.000. Ini net income yang terpisah ya, yang berdiri sendiri ya. Jadi belum dikurangi amortisasi paten, belum. Ya, ini net income yang bersumber dari laporan keuangan anak, 24.000. Oke, kita kunci ya. Net income 24.000. Ya, baru kita membuat jurnal yang ada di catatan P ya, di bukunya si P. Ini bukan jurnal apa, belum eliminasi ya, belum eliminasi. Asumsinya adalah metode equity ya, asumsi metode equity.
sehingga ada pengakuan pendapatan dari laba si anak ya. Investment in S, income from S, itu kan ciri khasnya tuh. Investment pada income from. Kalau model metode cost ini nggak ada ya, karena kalau metode cost itu kan kita si induk hanya menerima dividen, jurnalnya kas pada pendapatan dividen. Itu kalau metode cost. Kalau metode equity, setiap pendapatan si anak itu menjadi pendapatan si induk. Nah, nilainya berapa nih? Tadi net income-nya 24.000 ya. Net income 24.000. Kemudian dikurangi dengan amortisasi paten. Ya, kita kurangi. Amortisasi paten 3.200. Hasilnya berapa? Dikalikan dengan kepemilikan si induk, yaitu sebesar 90%. Maka hasilnya adalah 18.720. Yang 10%-nya itu nanti menjadi si milik NCI ya, non controlling interest, yang 10%. Ini jurnal pengakuan pendapatan bagi si P ya. Nah, setelah pendapatan apa lagi? Setelah pendapatan dividen ya. Ketika si S mengumumkan dividen, maka si induk akan membuat jurnal cash pada investment. Ya. Saya langsung lompat aja dulu ya. Saya lompat dulu, ini yang jurnal yang biasa-biasa lah, yang biasa-biasa teman-teman buat gitu ya. Oke ya. Investment in S, kemudian jurnal dividen ya, cash pada investment. Nilainya itu 14.400. Datangnya dari mana? Ini hitungannya ya. Tadi kan si S mengumumkan dividen 16.000 ya. 16.000, sedangkan bagian P-nya 90%. Jadi hasilnya 14.400. Cash pada investment 14.400. Ini jurnal yang biasa dilakukan pada saat penggunaan equity ya. Kita baru dua dulu yang biasa. Nah, karena tadi ada selisih kurs, nah ini ada sedikit perbedaan dengan materi sebelumnya. Nah, di sini tadi kan selisih kursnya adalah 30.500 ya. Selisih kursnya. Coba kita lihat lagi tadi. Benar nggak 30.500? Benar. Di baris nomor 2 dari terakhir ya. Kan terakhir 549.500 ya. Nah, di atasnya ada angka 30.500. Ini merupakan nilai selisih kurs. Ini menambah investment ya. Investment di induk. Investment in S pada OCI sebesar 90% kali 30.500. Nah, berikutnya pencatatan kurs paten. Tadi patennya berjumlah patennya ya, bukan apa yang tadi selisih kurs tadi ya. Nah, ini tadi. Nah, ini angka ini ya. 3.800. Selisih kurs paten adalah 3.800. Diakui sebagai investment in S juga, tapi nilainya 90%. Nanti 10%-nya akan menjadi milik NCI ya. Oke, ini dua akun, dua jurnal ini yang membedakan dengan tahapan konsolidasi perusahaan ya, yang bukan menggunakan mata uang asing ya, yang seperti biasa aja. Ini investment in S yang kurs, investment in S kurs paten. Ya, ada kurs paten, ada kurs hasil transisi. Ini kita sudah masuk ke tahapan kedua ya. Jadi pertama menjabarkan, kemudian membuat jurnal ya, jurnal di P. Kemudian tahapan ketiga baru kita membuat jurnal eliminasi. Ya, sebelum kita masuk jurnal eliminasi, ada pertanyaan untuk yang jurnal-jurnal
yang dibuat oleh si P. Ibu izin tanya Bu. Silakan. Yang 3.500 itu dari selisih total debit total dari debit sama kreditnya itu ya Bu ya. Yeah. Jadi kalau misalnya sama berarti nggak ada accumulated other comprehensive income-nya Bu. Kalau sama nggak mungkin, ya. Kalau sama nggak mungkin karena kan penggunaan kurs pos-pos neraca sama laba rugi itu kan sudah berbeda ya, sesuai dengan tabel yang tadi kita jadikan rujukan. Ya. Itu pasti ya, pasti itu sebagai kecuali nilai kursnya sama ya. Kurs rata-rata sama, kurs closing sama, kurs aktual sama, kurs history juga sama. Nah, itu bisa aja ya. Maka tidak akan muncul selisih ya. Nah, kalau ini muncul selisih ya sebesar 3.500 seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Ya, silakan. Masih terkait yang sama Bu, 30.500. Ini tuh Bu, dicarinya hanya dari total debit kurang kredit aja Bu, atau sebenarnya ada perhitungan behind the scene lain gitu Bu? Takutnya kan kita udah ngitung sebenarnya salah, tapi karena cuma caranya satu, jadi kita pakai angka yang salah gitu. Terima kasih Bu. Iya. Ya intinya kita harus paham ini aja, saldo normal pos-pos ya, saldo pos-pos gitu. Jadi ya intinya sih emang debit dan kredit ya intinya ya gitu. Walaupun nanti misalnya muncul saldo misalnya allowance for bad debt misalnya gitu ya. Dia bersaldo debit gitu. Nah, kalau teman-teman salah memposkan ya allowance-nya ada penghapusan tapi pas disajikan di sisi kredit ya mungkin itu nanti akan jadi salah ya. Ya. Kalau tadi kan sudah otomatis dikelompokkan ya, ini debit, ini kredit ya. Mungkin yang nanti perlu yang perlu hati-hati ketika mengelompokkan apakah ini debit atau ini kredit. Mungkin itu jadi masalahnya ya. Atau teman-teman bisa juga dengan cara aset yang debit apa aja sih? Oh, piutang, ada inventory, ada mesin, ada gedung, tampil semua tuh, jelek, tambahin ya. Kemudian ada akumulasi, kan sifatnya memang berlawanan, ya kan? Antara aset dengan akumulasi itu kan berlawanan, tinggal dikurang lagi ya. Nanti ada account payable, itu kan sisi kredit pasti ya, kita kurangi lagi. Ya, jadi intinya memang itu, ya. Kita mengurangi sisi debit dan sisi kredit. Seperti itu. Ada lagi silakan tanyakan. Terima kasih Bu. Oke. Ya, ini jadi nanti saldo investmentnya ya, itu saldo investmentnya menjadi setelah ada tambahan-tambahan ya, investment in S-nya menjadi 264.690 ya. Asalnya adalah nilai awal 229.500, kemudian ditambah income from 18.720, kemudian ditambah 27450 selisih kurs ya. Kemudian ditambah 3420 selisih kurs paten dikurangi dividen. Ini saldo investment in S. Nah, OC-nya tinggal tambahkan aja. Nah, kalau sudah itu kita berbuat jurnal eliminasi. Ini tahapan sudah mau terakhir ya, jurnal eliminasi. Ya. Untuk eliminasi yang pertama kita menghapus income from ya. Income from S 18.720 ya. Kemudian dividen pasangannya kan dividen ya 14.400, investment in S-nya kredit 4.320. Ini apa sih transaksi timbal baliknya ya, timbal baliknya. Ketika si S itu mengumumkan dividen gitu ya, ini akan mempengaruhi investment gitu ya, si investment in S-nya. Kemudian kita mengeliminasi RE awal ya, kemudian modal awal. Nah, setelah itu muncul
di sini paten. Ya. Ini kita munculkan paten. Karena kita akan mengkredit investment in S. Nah, ini jurnal berikutnya. Nah, selanjutnya kita membuat jurnal eliminasi dividen S yang dibayarkan ke NCI, ya, non-controlling interest. Tadi dividennya kan 16, tadi dividen saya lupa ya. Dividennya berapa gitu ya, ini diri. Ini 24.000 yang income dikurangi amortisasi ya, amortisasi kali 10% hasil 2080 ya, 280. Kemudian akur resiprokalnya adalah dividen S 1.600 dan C endingnya 480 ya. Selanjutnya operating expense pada paten ini yang tadi ini. Kemudian hak selisih kurs paten untuk NCI kan patennya 3.800 ya. Investment in S-nya 3.420, NCI endingnya adalah 3.80. Terus terakhir itu menghitung hak dari menghitung haknya si NCI dari selisih kurs ini. Selisih kurs penjabaran 3.500. Oke, nanti kalau sudah itu baru tinggal masukkan ke laporan konsolidasi. Contoh, salesnya nggak berubah ya. Induk 600, S 192, maka total 192. Sales, kemudian income from S 18.720. Kemudian ada adjustment tadi yang di sisi debit ya. Ini income from. Oke, tinggal kita debitkan maka nilainya 0 dan seterusnya ya. Yang penting langkah-langkah jurnal ini yang harus diperhatikan karena ini akan menjadi nilai yang akan dimasukkan ke kolom adjustment ya, adjustment di laporan konsolidasi. Ya, silakan kalau ada yang mau tanyakan lagi. Saya izin bertanya, Bu. Ya, jurnal eliminasi, silakan. Terkait ini tapi Bu, transaksi intercompany Bu. Ketika misalnya ada penjualan ya Bu, itu menggunakan kurs apa ya Bu? Sudah tertera di soal misalnya kurs penjualannya itu atau ada kurs khusus gitu Bu? Makasih Bu. Penjualannya kemana? Misalnya downstream Bu, dari induk ke anak gitu. Dari induk ke ini penjualan transaksinya ya. Ya, ini kita sudah pelajari ya di pertemuan sebelumnya ya. Jadi kita melihat, silakan pertemuan lalu sudah kita pelajari ya. Pada saat pesanan, pada saat apa lagi tuh? Pada saat akhir tahun ya, pada saat pelunasan ya. Nah itu sudah. Nanti akan muncul exchange loss, account receivable ya. Pada saat pesanan itu berbeda dengan pada saat pembayaran ya kan ada selisih ya. Itu masuknya ke exchange loss atau ke exchange gain ya. Itu sudah kita pelajari ya. Berarti Bu untuk konsolidasi ini perlakuannya sama ya Bu seperti sebelumnya. Ketika ada transaksi intercompany seperti itu Bu. Kalau konsolidasi itu kan kita nilai akhir ya, total sales ya kan, baik itu sales dari intercompany, dari sales eksternal ya paling nanti pada saat eliminasinya aja ya itu kita gunakan sesuai dengan tabel yang ada di sini ya. Oke, ada lagi silakan yang bertanyakan. Ya. Ada lagi silakan yang bertanyakan. Cukup. Kalau sudah diam itu saya bahagia ya. Karena diam itu adalah emas. Nanti teman-teman di sini sudah mencapai level gold. Ya. Izin Bu. Oke ya. Bu.
Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, Bu, izin Bu. Iya, silakan. Siapa? Yang slide 32 Bu, yang saya ingin tanya slide 32. Iya, silakan. Ya. Untuk yang jurnal laba siklus hasil Ini yang transaksi itu sama siklus sebentar. paten itu emang sama ya Bu? Sebentar. Ini yang nanya siapa? Saya belum catat. Asif Bu. Apa? Saya Asif. Absen? Absen 17. Tadi yang sebelumnya siapa ya? Nabila, Bu. Oh, Nabila. Ya, silakan. Saya tanya gimana? Untuk jurnal ini, untuk yang jurnal selisih kurs hasil transaksi sama selisih kurs paten itu emang sama ya Bu? Maksudnya nggak ada perbedaan jurnal kayak yang kurs paten pakainya AUCI itu? Ya. Maksudnya jurnal yang investment in S ini ya? Iya Bu. Nah, pertanyaannya apa? Itu Bu, maksudnya sama, maksudnya nggak ada perbedaan sama gitu Bu, maksudnya jurnalnya sama. Iya, gitu. iya. Karena itu kan laba ya. Jadi kan kurs sebentar itu kan laba ya, sehingga karena labanya ini seolah-olah itu dari perusahaan si anak gitu ya, maka si induk akan mengakui investment in S ya, karena perbedaan kurs tadi gitu. Maka baik itu kurs penjabaran maupun kurs paten itu menambah nilai investasi si induk ya, investasi in S. Tapi kreditnya ya nggak bisa diakui sebagai income from, ya kan? Beda dengan laba yang original ini. Ini kan kreditnya income from, ya. Nah ini karena sifatnya kan hanya sementara, nanti belum tentu tahun depan itu naik, belum tentu tetap bisa jadi malah turun, ya. Maka di kreditnya diakui sebagai OCI, ya, karena belum terrealisasi. Beda kalau income from itu sudah benar-benar terrealisasi. Oke, seperti itu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Ya, kalau tidak ada, kita latihan ya. Teman-teman bisa dicek nggak di LMS-nya apakah karena tadi kelas yang pagi ya saya sudah upload di LMS, tapi di tampilan LMS teman-teman tuh nggak kelihatan gitu untuk yang latihan yang saya share. Coba bisa dilihat tidak di LMS pertemuan keempat itu sudah saya share materi hari ini sama latihan ya, coba dicek dulu ada apa enggak? Ada Ibu, di tempat saya ada. Ada Bu. Oke, kalau sudah ada oke. Tahapan sesi berikutnya kita latihan ya nanti sekitar jam 3:30 lah ya. Untuk permintaan pertama saya minta untuk room 2 ya, untuk room 2 untuk membahas. Silakan room 2 menyajikan hasil diskusinya. Baik, Bu, mohon ditunggu. Mohon izin share screen ya Bu. Baik, untuk nomor 1 itu soalnya disuruh mencari nilai paten. Yang pertama menentukan nilai paten. Nah, di sini untuk soalnya kita tahu Peter Corp
sebuah perusahaan Amerika membeli 80% kepemilikan dari Scout Company of Germany dengan biaya investasi $3.200.000 dengan kurs 1 euronya itu setengah US dollar, dan ekuitas Scout terdiri dari modal saham 5 juta euro dan saldo laba 2 juta euro. Mata uang fungsional Scout adalah euro. Nah, dari soal ini kita bisa nyari nilai patennya itu dengan cara yang pertama kita lihat ada cost-nya. Cost-nya di sini itu $3.200.000. Kemudian implied value itu kita cari dari $3.200.000 dibagi sama kepemilikannya Peter Corps. Kemudian kita nyari book value ekuitas. Di sini disebutkan di soal ada modal saham sebesar 5 juta, kemudian ada juga saldo laba 2 juta. Nah, di sini 2.500.000 disesuaikan sama kurs 0,5 itu berarti dari, coba di scroll bawah, dari ini, dari soal di sini yang ini. Terus kemudian yang RE-nya ini juga disesuaikan sama kurs yang setengah US dollar ini. Terus kita bisa nyari paten dari selisih 4 juta dikurangi 2.500.000 dikurangi 1 juta. Nah, untuk di sini itu hasilnya $500.000. Kemudian kita sesuaikan ke euro jadinya 1 juta dengan cara $500.000 ini dibagi sama current rate karena paten termasuk aset, jadi dibagi 0,6. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, oke ya. Jadi memang di sini ada perbedaan antara harga beli investasi si Peter ya ke anak ya dibandingkan dengan total modal dan RE yang kita cari gitu ya. Kita cari kalau misalnya 80% itu seberapa gitu ya. Nah, dari selisih ini sebesar 1 juta ya, 1 juta, dan tidak ada penjelasan apakah ada perbedaan fair value dengan cost asetnya. Jadi di sini penjelasannya perbedaannya sebagai paten ya. Jadi patennya itu sebesar 1 juta euro, kemudian didolarkan 500.000 gitu ya. Ya oke, untuk sementara jawabannya mungkin dari kelompok lain ada pendapat atau perbedaan, silakan disampaikan ya kalau misalnya ada perbedaan dari kelompok yang lain. Izin Ibu. Izin Bu, dari room 5. Saya izin memastikan sih Bu, bukan bertanya. Jawabannya udah sama, hanya saja kalau di kelompok saya itu pakai euro baru ke dolar. Nah itu nggak masalah atau memang seharusnya dari dolar ke euro dulu gitu Bu? Atau boleh aja Bu entah dari euro atau dari dolar, yang penting keduanya nanti ada gitu Bu perhitungannya. Terima kasih Bu. Nggak apa-apa. Karena kan nanti pun nilai patennya ya, itu kan juga ada 2 mata uang ya, baik itu dari mata uang euronya berapa, maupun mata uang dolarnya juga berapa. Jadi memang kalau selama nilai kursnya itu yang nggak ada perubahan ya, hasilnya akan sama aja ya. Silakan aja kalau mau cara dari euro ke dolar maupun dari dolar ke euronya ya, silakan aja. Baik Ibu, terima kasih. Oke, silakan ada yang berbeda. Ya, kalau tidak ada kita bungkus ya untuk jawaban dari room berapa tuh, room 2 ya. Oke. Ya, Bu. Ya, untuk selanjutnya untuk pembahasan permintaan 2 saya minta di room 5 ya. Silakan room 5.
Tadi barusan yang komen room 5 atau room berapa? Gimana Ibu? Ya, tadi Martina dari room berapa? Saya dari room 5 Ibu. Oke. Saya minta room 6 berarti ya. Dari room 6. Silakan. Iya, Bu. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Si proses ya. Oh iya. Bija. Halo, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Ke out sendiri. Belum. Sebentar, Bu. Ya. Sekarang sudah terlihat? Sudah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan untuk yang nomor 2, yaitu membuat schedule amortisasi paten. Di sini tadi diketahui bahwa patennya itu dalam kurs euro ada 1 juta, dan dalam kurs dolar itu ada 500.000. Kalau di sini kita pakai kurs dolar, amortisasi patennya itu jadi 1 juta dibagi 10 tahun dikali sama yang kurs rata-rata. Ketemunya 55.000 dolar. Kemudian 55.000 dolar ini di 55.000 dolar ini kemudian dikali sama yang kurs rata-rata 0,5 dan ketemu hasilnya 30.250. Dan yang sisanya kan tadi 1 juta. Kemudian untuk tahunannya itu amortisasinya 100.000 karena 1 juta dibagi sama 10 tahun ketemunya 900.000. 900.000 dikali sama 0,6 itu yaitu kurs pada 31 Desember ketemunya 540.000. Kemudian kita cari AOC atau OC-nya itu dengan cara 500.000 dikurangin dengan 55.000 yang amortisasi paten awal dikurangi sama amortisasi paten yang akhir. Jadi minus 95.000. Kemudian di situ juga diketahui bahwa terdapat peminjaman uang dari Scott kepada Peter sebanyak 600.000. Jadi 600.000 di sini kita tulis dalam euro. Kalau didolarkan itu tinggal 600.000 euro dikali sama 0,56. Kursnya pada saat 3 November seperti itu. Ketemunya 336.000. Kemudian kemudian di sini kan tadi ketemu 336.000 itu dibagi sama 0,6 itu pada kurs 31 Desember. Ketemunya juga 560. Kemudian terdapat selisih antara pinjaman jangka panjang dalam euro itu 40.000. Dari 600.000 dikurangi 560.000 pada 31 Desember. Seperti itu, Bu. Oke ya. Jadi sini amortisasi patennya nilai 31 Desember 540 ya, 540.
Ini tadi angka 95 ya. Angka 95 ini diperolehnya dari mana ya? Oh, selisih ini ya, kalau ending paten pakai harga euronya berapa? Ending paten pakai harga euro kita belum buat sih, Bu. Angka 95 dari mana datangnya tadi? Dari ini, Bu, 500. Kita pakai yang dolar kan, Bu, 500.000 dikurangi sama yang awal amortisasi paten yang beginning itu 55.000 dikurangi sama yang amortisasi paten yang ending. Oke. Jadi 540 dikurangi dengan 500 ya. 500 1 juta. Oke. 500 ini kan awal dalam dolar ya. Dalam dolarnya 500. Kemudian amortisasinya yang 55.000 ya. Iya, Bu, yang 55.000. Terus saldonya? Saldo akhir? Yang 540, Bu. 540. 500 bagi... Sebentar, saya belum menemukan ininya ya. Coba ulang lagi deh, jelasinnya deh. Jadi, Bu, kita pakai yang di PPT tadi, Bu. Jadi itu tuh dari yang amortisasi paten yang awal, yang beginning, kan tadi 50. Sebentar. Kan tadi pakai euro ya, Bu. 1 juta dibagi sama 10 tahun terus dikali sama yang amortisasi yang kurs rata-rata 0,55. Dan itu hasilnya 55.000. Kemudian sebentar, Bu. Kemudian yang 31 Desember itu tuh yang 900.000 itu kan dari kurs euro. Kan tadi 1 juta tapi amortisasi patennya kan per tahun itu 100.000, makanya tinggal 900.000. 900.000 dikali sama kurs pada 31 Desember begitu. Hasilnya 540. Sehingga OC-nya itu atau laba selisih kurs itu tinggal ini, Bu. 500.000 yang dari dolar dikurangi sama amortisasi paten yang awal. Dari dolar nih belum terlihat ya. Yang dolar itu kan saldo awal 500 ya. 500 kemudian amortisasinya berapa? 55 ya? Iya, Ibu. Iya, Bu. 55. Nah, sisanya berapa? 445.000, Ibu. Iya, 455 ini belum kelihatan, maka tadi agak bingung ya. Benar nggak? 455 dikurangi 540 95 hasilnya. Betul, Ibu. Iya, tambahin ya. Jadi biar nanti runut gitu loh. Kalau ini kan 540 bingung nih datangnya dari mana gitu ya. Nggak terlihat karena angka yang 500.000-nya dikurangin amortisasi patennya itu hilang ya, nggak terlihat angkanya. Iya, Bu. Jadi tadi ngerjainnya langsung aja, Bu, ke opsinya 95.000. Iya. Karena kan kita mencari OCI ini kan selisih antara ending paten berdasarkan dolar gitu ya. Nah, kita harus cari tahu tuh
berapa ending patent yang berdasarkan hitungan dolarnya ya. Kemudian kita mencari ending patent dari konversi euro ke dolar. Nah, jadi ada dua tahapan yang harus kita tuliskan di sini supaya nanti kelihatan angka 95 ini datangnya dari mana gitu ya. Ya, oke. Angka akhir memang sudah oke 95, cuma saya tadi meyakinkan dari mana dapat angka 95-nya ini gitu. Ya. Oke, baik. Yang lain gimana? Ada pendapat? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tapi tidak menyangkut ini, Bu. Masih bingung sama yang tadi, apa namanya? Jurnal penyesuaian translasi itu dapatnya dari mana gitu? Jurnal penyesuaian translasi. Yang mana nih? Jurnal yang mana nih? Langsung kita bahas aja ya, yang nomor 3 ya. Nomor 3 tadi tentang apa? Ya, udah boleh. Sekalian untuk yang penjabarannya, coba sekalian deh, nggak apa ya, room ini aja nggak apa ya yang bahas ya. Biar kita efisien waktu juga. Selisihnya berapa selisih akhirnya? 797, Bu. 797. Yang lain gimana? Sepakat nggak? Ini dulu kita sepakati dulu. Sepakat, Ibu. Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Oke. Langsung ke jurnalnya aja. Silakan. Jurnal apa yang dibuat oleh P. Nah, ini. Yang investment dulu deh, investment. Pengakuan income from. Ya, Bu. Yang pertama itu ada sebentar, Bu. Yang pertama itu ada pengakuan pendapatan investasi itu dicatat dengan cara 80% dikali sama sebentar, Bu. Kan tadi ada operating expense dikurangin sama yang paten awal. Beginning patennya 55.000. Jadi hasilnya itu 1.144.000. Kemudian untuk yang jurnal kedua ada mencatat laba selisih kurs tadi. Itu dengan cara 80% dikali yang ini, Bu, AOC 797 selisih laba kurs. Dan itu hasilnya 37.600. Kemudian juga ada ini, Bu, mencatat laba selisih kurs paten. Itu karena di sini tadi negatif, maka kita balik jurnalnya jadi OC pada investment in S. Jadi 80% dikali sama yang 95.000 ini. Jadi pertanyaannya apa tadi yang nanya? Sudah paham, Bu. Sudah paham. Sudah dapat, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, jadi jurnal yang pertama ya investment in S pada income from. Ini kita dapat dari net income dulu ya. Net income si S ini berapa nilainya? Net income tadi berapa? Net income-nya ini, Bu, 1.397.000. Oke. 1.397.000. Ini saya enggak ini lagi ya, enggak ngitung lagi ya, pokoknya saya percaya aja gitu ya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang berbeda disampaikan aja ya. Jadi dari net income-nya berapa? Kita hitung dulu ya. Kemudian kita kurangi dengan amortisasi paten ya. Baru kita kalikan dengan 80%-nya. Seperti itu enggak yang dari room 6-nya ini? Iya, Bu, tapi kita salah ada hitungan, Bu. Salah hitung. Sebentar, Bu. Salahnya net income dikurangi dengan amortisasi paten. Segini, Bu. Tadi amortisasinya berapa? Hasilnya berapa? Amortisasinya 55.000. 55.000. Ya. Itu 1073 ya. Iya, Ibu. Ya, oke, betul ya.
Kemudian investment dari selisih kurs ya. Tadi yang selisih kursnya gain atau apa? Rugi atau untung. Kalau untung berarti investment in S pada OCI ya. Kalau misalnya untung. Kemudian yang kurs paten itu memangnya rugi ya? Iya Bu, rugi 95.000. Coba saya lihat lagi. Tadi yang hitungan paten tadi mana? Yang hitungan paten. Yang hitungan paten rugi 95.000 kan aslinya itu kan tadi 540 ya, 540 yang ininya 544. Oke ya, kalau misalnya rugi betul berarti OCI pada investment ya. Kemudian yang terakhir ini cash investment ini apa? Dividen ya. Dividen. Penerimaan dividen ya. Ya, dividen nanti dikalikan dengan 60% ya. Ya, ada lagi tanggapan dari yang lain? Izin Bu tanya Bu, boleh Bu? Ya, silakan. Siapa Bu? Rifki aja. Ya, Rifki silakan. Izin bertanya, ini boleh screen-nya dikebawahin nggak yang ini, yang tampil ini? Di bagian apa, Yan? Di bagian, coba ke kiriin dikit. Izin bertanya Bu, ini untuk payable to Peter kan 0,6 Bu. Nah, untuk di soalnya kan ada tanggal 3 November, Scoot meminjam 600.000 pada Peter ketika kurs 0,56. Itu pakai kurs yang mana Bu? Atau saya kurang mengerti tanggapan soalnya Bu? Gimana bilangin? Di soal kan ada yang penjelasan pada tanggal 3 November, Scoot meminjam 600.000 pada Peter ketika kurs 1 euro itu 0,56 dolar Bu. Itu bakal ngaruh ke payable to Peter atau gimana Bu? Ya, kalau misalnya minjamnya tanggal 3 November ya, kita pakai kurs yang tanggal 3 November. Kalau memang transaksi peminjamannya tanggal 3 November. Berarti untuk yang payable to Peter-nya pakai 0,56 atau 0,6? Nah, nanti pada akhir tahun ya, pada saat penyusunan laporan, nah kita lihat lagi kondisi kurs terakhir ya. Karena kan nanti itu akan pengaruh sehingga nanti akan menimbulkan gain atau loss dari selisih kurs tersebut gitu. Jadi yang kita pakai itu adalah kurs yang terakhir ya, yang pada saat kita buat laporan konsolidasinya atau laporan keuangannya ya. Seperti itu. Kalau Reno memang gimana tadi? Payable to Peter-nya kursnya 0,56, nggak tahu. Itu kurs awal ya? Ini di apa namanya? Di penjelasan soalnya Bu. Nggak tahu Bu, ini penjelasan soalnya kurang dimengerti atau gimana Bu? Kayaknya kurang paham kayaknya Bu. Pada tanggal 3 November. Oke, 3 November kurs meminjam 600 kepada meter ketika kurs 0,56. Kemudian iya, ini harusnya kita konversi dulu ya, kita konversi ke kurs yang sekarang ya. Jadi awalnya kan 0,56 ya, kemudian berikutnya kita sesuaikan yang sekarangnya 0,6. Jadi nanti pencatatan nilai hutang pada akhir tahun menjadi 0,6 ya, kursnya kita pakai yang kurs 0,6. Baik. Ya. Terima kasih banyak Bu. Ini Peter 304 SNG-nya 22.000. Ya, pokoknya intinya gitu aja ya. Nanti saya belum lihat detail jawaban room 6 ini, tapi intinya ketika ada perbedaan kurs pada tanggal 3 November
dengan kurs pada 31 Desember. Berarti yang 31 Desember kita pakainya yang kurs terbaru ya. Kurs yang akhir Desember itu kalau salah tadi berapa? 0,6 ya di soal ya. Iya, Ibu. 0,6 Iya, Ibu. 0,6. Nanti kita lihat selisihnya berapa, itu yang kita akui sebagai exchange gain atau exchange loss. Intinya itu aja ya. Gitu. Ya, oke. Nanti dicek lagi ya teman-teman ya, saling mengecek apakah sudah betul jawabannya 40.000 atau tidak ya. Ya, baik, silakan untuk stop screen untuk room 6. Ya, karena waktu juga sudah lebih 7 menit ya. Untuk perkuliahan sore ini ya, kita close ya. Kita ucapkan syukur alhamdulillah ya, semua